Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, selamat datang dalam ibadah live streaming di channel YouTube GBI Taman Anggrek. Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, mari kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sungguh baik bagi kita, sehingga hari ini kita boleh bertemu walaupun secara live streaming, namun kebaikan Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Karena itu, mari kita satukan hati kita dalam ibadah kita hari ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh datang dalam hadirat-Mu dimanapun saat ini kami berada, di rumah maupun dalam perjalanan. Tuhan Yesus, ketika hati kami terangkat kepadamu, ketika kami menaikkan setiap pujian di hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan bertata atas pujian kami dan Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya penuh dengan pujian. Haleluya. Mari bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dia Tuhan yang baik dan Dia Tuhan yang telah membuktikan kasih setianya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kita lewat pujian dan penyembahan kita bagi Dia. Bahkan lewat seluruh kehidupan kita menjadi pujian bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa kami
ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Biar hati kami Tuhan hanya datang kepadamu. Hati kami datang memuji Engkau. Kami datang untuk menyembah-Mu Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dan biar kasih setia-Mu Tuhan boleh senantiasa menjadi perenungan kami Yesus. Nyanyian pujian kami bagi Engkau ya Allah. Haleluya. Mari umat Tuhan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, puji Dia, agungkan Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji.
Terima kasih kami bersyukur padamu kesempatan malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, yang menolong kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang selalu menyatakan kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih. Malam hari ini kami rindu mendengar firman-Mu, bicara bagi kami sekalian, sampaikan isi hati-Mu dan buat kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam. Di mana kita berada pada saat malam ini, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita, tentu membawa kita menjadi dekat di hadapan Tuhan, sebab hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam diri kita sampai dengan hari ini membawa kita mengalami berkat Tuhan. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah mau jelang minggu yang kedua dan besok kita akan merayakan Paskah. Tentu saya percaya bahwa perayaan kita bukan perayaan biasa, tetapi perayaan kita adalah perayaan yang membawa kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saya mendorong kita bersama-sama saudara sekalian menjadi orang Kristen yang betul-betul tidak hanya secara teoritis tetapi mengalami, mempraktekkan, mengalami, dan bahkan juga terus mendalami seperti apa kuasa kebangkitan Kristus. Nah, hari ini tema firman Tuhan kita bersama-sama adalah kebangkitan Kristus dari teks firman Tuhan Injil Matius pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita membaca bersama-sama dan mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang penting kita terima pada hari ini. Alkitab berkata demikian. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah takut, ataupun janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi ke kubur itu dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergilah katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ayat-ayat yang kita baca ini sudah sekalian satu bagian dari teks firman Tuhan yang menjelaskan fakta tentang Yesus bangkit. Saya kira Bapak dan Ibu bukan sekali ini saja mendengarkan topik tentang kebangkitan atau berbagai teks tentang kebangkitan. Tapi yang menarik saudara sekalian, penulis kitab Matius ini mencoba menjelaskan dengan runut bagaimana terjadinya kebangkitan tersebut dan bagaimana kemudian Yesus mencoba menampakkan diri kepada para perempuan-perempuan, bahkan juga akan menampakkan diri kepada para murid-murid. Nah, tahukah saudara sekalian bahwa sebetulnya salah satu tanda ataupun salah satu bukti bahwa Yesus bangkit dari kematian itu adalah ketika Yesus menampakkan diri berkali-kali, berulang-ulang kepada para murid-murid. Ya tentu saudara sekalian fakta lain masih banyak saudara sekalian. Kita bisa lihat misalkan dalam pembacaan ini, maka tadi kubur tersebut terbuka, kubur itu kosong, Yesus bangkit. Itu sesuatu fakta yang bisa dengan kasat mata dilihat. Barangkali kalau kita yang ada sekarang mungkin tidak lagi melihat itu, tapi bukti-bukti sejarah menjelaskan bahwa kubur itu kosong, ya, kubur itu kosong. Nah,
Berarti saudara sekalian, bagi kita yang percaya pada hari ini, sebenarnya poin tentang kebangkitan Kristus, fakta Alkitab kita bisa terima atau bukti-bukti Alkitab kita bisa terima. Nah, pertanyaannya yang paling penting adalah bagaimana dengan kuasa kebangkitan? Bagaimana dengan kuasa kebangkitan? Saya sangat berharap justru kita yang ada sekarang, orang-orang Kristen, warga gereja, kita adalah sekarang tidak lagi persoalan tentang masalah bukti fakta Yesus benar bangkit apa enggak, tetapi sekarang adalah yang paling prinsip, bagaimana kita mengalami kuasa itu. Atau saudara-saudara sekalian, apa saja di balik kuasa kebangkitan Kristus yang penting kita alami bersama-sama. Saya berdoa supaya kita tidak hanya memperingati Paskah setiap tahun, tapi mengalami kuasa kebangkitan. Dalam catatan saya saudara sekalian pada malam ini ada 4 hal berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus ya. Yang pertama saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang pertama dan 2 dikatakan, setelah lewat hari Sabat atau setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Nah, apa yang menarik saudara sekalian di ayat yang pertama dan 2? Sepertinya kalau baca tidak ada sesuatu yang menarik. Tetapi tahukah saudara sekalian, ini fakta. Bahwa yang pertama, kuasa kebangkitan Yesus adalah menyatakan bahwa yang mustahil dapat terjadi. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi. Kuasa kebangkitan Kristus itu menjelaskan bahwa sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar akal logika manusia, itu bisa terjadi. Pasti pertanyaan yang paling banyak adalah, gimana caranya Yesus bangkit ya? Atau kalau misalkan kita hubungkan sekarang, bagaimana orang mati bisa bangkit? Saya kira saudara sekalian, pertanyaan itu logis dan kalaupun misalkan sekarang dikumandangkan kepada kita, itu logis saudara sekalian. Tapi bayangkan apa yang terjadi saudara sekalian di dalam ayat 1 dan 2, justru ini yang luar biasa. Ayat 2 apalagi, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ya, kan poin pertama adalah kalau Kristus mau bangkit ya berarti kan pintu kubur, batu yang sudah dicap oleh para penjaga-penjaga kubur itu kan harus dibuka dulu, saudara. Saya ingin mengatakan pada kita, ini poin prinsip. Kuasa kebangkitan Yesus adalah mengatakan atau menyatakan yang mustahil bisa terjadi. Yang mustahil bisa terjadi. Karena itu saya berdoa pada malam hari ini, Bapak dan Ibu dimanapun kau berada, hari ini biar imanmu bekerja dengan luar biasa dan yang mustahil menjadi mungkin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dengan kata lain saudara sekalian, persoalan-persoalan yang sangat sulit bagi kita pasti mungkin. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Lihat, peristiwa malaikat turun, kemudian terjadi gempa bumi, lalu kubur Yesus terbuka, itu adalah jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia. Bagaimana caranya orang mati bisa bangkit? Atau bagaimana caranya kubur yang besar itu bisa terbuka? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gempa bisa disuruh ataupun gempa bisa diadakan untuk menggulingkannya. Termasuk malaikat Tuhan yang turun juga kemudian diperintahkannya untuk melaksanakannya. Bapak Ibu, saya mendorong kita bersama-sama, mari kita belajar yang tidak mungkin pasti mungkin. Itulah kuasa kebangkitan. Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita baca ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Janganlah kamu takut. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus adalah memberi rasa aman.
memberi rasa nyaman. Bapak Ibu, saya percaya memang para pengikut Kristus pada zaman Yesus hidup, saudara-saudara sekalian, itu adalah orang-orang yang memang siap-siap dengan berbagai macam tantangan. Salah satunya adalah tantangan bisa dikucilkan, bisa mengalami bisa mengalami cemoohan, atau bisa juga mengalami perlakuan tidak adil. Itu udah biasa, saudara. Sebenarnya juga para wanita ini waktu mereka mau ke kubur itu juga pasti dalam posisi was-was ya. Was-was, kenapa? Karena bisa jadi nanti misalkan ditenggerai adalah orang yang melakukan sesuatu begitu. Nah, tetapi ketika mereka berjumpa dengan malaikat itu, saudara tahu apa kalimatnya? Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ini yang menarik. Maka kuasa kebangkitan Yesus memberi rasa aman. Memberi rasa aman. Saya berdoa supaya kehidupan saudara-saudara sekalian hari-hari ini memiliki rasa aman karena Kristus. Bukan rasa aman palsu ya. Saya tidak mendorong saudara sekalian memiliki rasa aman nyaman palsu. Anda nyaman hanya gara-gara uang, Anda nyaman hanya gara-gara punya koneksi, atau Anda nyaman gara-gara hanya punya saudara sekalian simpanan yang masih cukup, atau Anda nyaman gara-gara di backup oleh orang terkenal atau orang yang mungkin punya kuasa. Itu rasa nyaman palsu, ya kan? Tapi rasa nyaman yang benar adalah kala Kristus hadir menyertai kehidupan kita. Dan saya berdoa itu menjadi milik kita bersama-sama, karena Tuhan inginkan hal itu bagi kita. Yang ketiga, kalau baca ayat yang kelima dan 6 dikatakan, tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Yang ketiga, saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus itu adalah menyampaikan fakta kebenaran. Fakta kebenaran ya. Biasanya saudara sekalian antara fakta dan hanya berita atau cerita, saudara. Kalau berita biasanya sudah jadi fakta. Tapi kalau hanya cerita belum tentu menjadi fakta, saudara sekalian. Jadi antara cerita dengan berita itu dua hal yang berbeda. Antara fakta dengan juga ilusi, saudara-saudara sekalian. Ya. Yang menarik di sini adalah bahwa kebangkitan Kristus, saudara sekalian, menyampaikan fakta kebenaran. Apa fakta kebenarannya? Ayat 7 dikatakan, dan segeralah, ayat 6 dikatakan seperti ini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sampai di situ kira-kira apakah wanita dipercaya atau misalkan masih bengang-bengong, saudara sekalian? Justru ayat yang ayat yang ke-6 bagian B dikatakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Bukan hanya kubur yang saudara sekalian terbuka, bukan hanya saudara sekalian kubur ataupun batu itu terguling, saudara sekalian, tetapi sekarang faktanya malaikat itu datang menyapa para wanita tersebut dan menunjukkan Yesus bangkit, kemudian menunjukkan fakta. Faktanya apa? Bahwa kubur tempat di mana Yesus dibaringkan telah kosong. Itu sebabnya dia berkata apa? Lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu, saya percaya justru inilah sebenarnya yang perlu kita renungkan dan kita alami. Kuasa kebangkitan Kristus harusnya adalah menyampaikan fakta kebenaran. Bukan, saudara sekalian, cerita yang hanya katanya. Kalau cuma cerita yang hanya katanya, itu biasanya hanya enak didengar, enak sampai di telinga, tapi belum tentu menjadi sebuah pengalaman. Kekristenan mengajarkan kita, saudara sekalian, bahwa hidup bergantung dengan iman kepada Tuhan, tetapi juga pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Maka ini menjadi sangat penting. Jadi ketika bicara tentang kebangkitan Kristus, sampaikan fakta kebenaran. Fakta bahwa Kristus itu adalah penuh kuasa, berarti Anda punya kesaksian kepada orang lain. Fakta bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa, berarti ada pengalaman-pengalaman hidup yang bisa kita ceritakan kepada orang lain, di mana Yesus berkuasa atas kita, atau di mana Yesus melakukan perkara-perkara besar dalam diri kita. Maka saya berdoa biar ini terus menolong dan memberkati kita bersama-sama.
Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus. Apa saudara sekalian yang keempat? Menepati janjinya. Ayat 7 dikatakan apa? Segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Wah, ini menarik ya. Saudara, bukankah kira-kira Yesus sebelum kematiannya dia sudah mengumandangkan ya? Dia sudah mengumandangkan dan dia sudah berkata bahwa apa? Anak manusia akan disalibkan, mati, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Nah, ini yang menarik saudara sekalian. Berarti sebetulnya ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga, maka ini adalah sebuah penggenapan. Penggenapan apa? Penggenapan tentang janjinya. Maka di ayat 7 dikatakan, segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kuasa kebangkitan Kristus sudah sekalian menggenapi janjinya bagi kita. Itu sebabnya seharusnya kita bersama-sama adalah orang-orang yang harus juga mengalami kuasa kebangkitan. Saya sangat berdoa di hari ini saudara mulai diteguhkan oleh Tuhan dengan firman-Nya dan saudara mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Selamat Paskah, Tuhan berkati kita dan Tuhan terus membawa hidup kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok, karena ku tahu dia pegang hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di hadapan-Mu. Bersyukur yang Engkau baik, Allah kami yang telah mati tetapi bangkit. Dan kami percaya inilah yang Tuhan kerjakan bagi kami. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Dia
haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang hebat. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkau yang telah mati tapi bangkit. Kami percaya dengan kebangkitan-Mu terjadi pemulihan bagi kami. Terjadi kuasa kemenangan bagi kami. Akan terjadi bagi kami pemulihan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau peduli bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau senantiasa memberi kepada kami apa yang kami perlukan. Walau kami banyak mengalami persoalan pergumulan, tapi Engkau hadir atas kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih. Teruslah Engkau berperkara atas kami dan nyatakan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saja burung-burung di udara Engkau pelihara Tuhan Yesus, kami orang percaya juga pasti Tuhan pelihara dan tidak akan pernah Engkau tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan pujian di hadapan Tuhan. Perhatikanlah aku di ladang, Tuhan hiasi. Haleluya. Refnya saja katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau perlu Tuhan tahu saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari katakan kembali. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan Haleluya. dengar, saat percaya Tuhan Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur, Saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur Tuhan berkati. Siapa di antara kita pada saat malam hari yang mengalami pergumulan-pergumulan, ingat
kuasa kebangkitan Kristus telah melakukan perkara besar dalam diri kita. Karena itu, biar kiranya Tuhan menyelesaikan pergumulanmu hari ini. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Tangan-tangan terangkat padamu pada saat malam hari ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kiranya Engkau menyatakan kemurahan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, bahkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Itu kiranya mampu menjamah semua umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sangat percaya 2000 tahun yang lalu Engkau telah bangkit dari kematian. Hari ini Engkau bangkit bagi kami bersama-sama, bahkan membangkitkan seluruh kehidupan kami, iman kami, dan kerohanian kami. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Firman-Nya kami dengar pada hari ini, terus membawa kami dengan kepada-Mu, dan terus membawa kami siap mengalami lawatan-lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan dan pujian penyembahan, dan biar membuat kita boleh semakin mengasihi akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan dan memimpin dalam pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak senantiasa dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan juga terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani di hari ini. Tuhan Yesus memberkati baik yang di studio maupun asal virtual. Dan juga terima kasih untuk semua umat Tuhan yang sudah boleh bergabung bersama-sama malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kita. Berikut beberapa pengumuman untuk ibadah kita. Di esok hari kita akan ada ibadah Paskah jam 10 pagi secara onsite dan juga live streaming di Ruang Anggrek 2 di lantai 7 kondominium Taman Anggrek, dan secara live streaming melalui channel YouTube GB Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara, mari bergabung bersama-sama dalam ibadah Paskah esok hari jam 10 pagi secara onsite di Ruang Anggrek 2, dan juga disertai dengan ibadah Paskah sekolah minggu. Mari mengajak anak-anak untuk mereka juga boleh bersama-sama merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita boleh merayakannya bersama. Dan juga di hari Selasa kita ada komsel atau faith.com jam 8 malam via Zoom. Bapak Ibu Saudara boleh bergabung bersama-sama dalam komsel ini sehingga kita boleh tumbuh di dalam Tuhan. Link akan dibagikan nanti di hari Selasa, dan di hari Sabtu kembali kita akan ada ibadah seperti malam hari ini jam 6:30 malam via channel YouTube GB Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu Saudara bergabung bersama melalui ibadah-ibadah kita sehingga kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih buat semua umat Tuhan yang sudah boleh memberikan persembahannya. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga mari kita terus mendukung pelayanan ini dengan kita like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel GB Taman Anggrek. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya biar kita boleh mendapatkan notifikasi dari ibadah-ibadah kita yang baru, dan juga follow Instagram GB Taman Anggrek. Dan demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan untuk kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita bersama kita nyanyikan pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
sorga, kami bersyukur kepadamu kesempatan malam hari ini. Engkau Allah yang ajaib, Tuhan kami yang hebat, yang telah mati bangkit bagi kami, bahkan juga naik ke surga, serta memberi kepada kami janji. Dari sana Engkau akan datang mengangkat orang yang percaya kepadamu. Kamilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan kamilah orang-orang yang menaruh hati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu, terima kasih berkat-Mu. Teruslah Engkau menyatakan kebaikan bagi kami. Setiap kami yang ada pada saat malam hari ini, dimanapun kami berada, diberkati oleh Tuhan. Tuhan jamah hati kami, Tuhan jamah pikiran kami, Tuhan bawa kami dekat kepada-Mu, dan Tuhan terus memperbarui seluruh kebenaran kami. Kerohanian kami pun tetap akan senantiasa terpelihara oleh karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami di hadapan-Mu. Satu hal kerinduan kami, bahwa Engkau akan menopang kami dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh tim pelayan Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga berkati pelayanan ini, sehingga mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk kota kami Jakarta dipelihara oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kiranya berkat-Mu tercurah, perlindungan-Mu ada untuk kota ini. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa kiranya menuju 2024 pemilihan umum boleh terjadi dengan baik dan bahkan kondusif, sehingga juga apapun yang terjadi di politik negara ini tetap ada kedamaian. Dan Tuhan tolong untuk para pengacau-pengacau supaya mereka tidak mengerjakan hal-hal yang merusak. Kami berdoa, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Kompleks Union Taman Anggrek dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kiranya lawatan-Mu, jamahan-Mu senantiasa hadir bagi setiap mereka. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Sekali lagi kami taruhkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami dan Engkau yang melakukan perkara-perkara besar. Segala puji hormat bagi nama Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Dan akhirnya malam ini kami rindu biar berkat Tuhan dicurahkan bagi kami, dan itu menjadi bagian dan milik kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, bawa pulang dalam hidupmu dan menjadi bagianmu. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika kau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati kehidupanmu di keluarga, diberkati kehidupan pelayananmu, diberkati masa depanmu. Seluruh pekerjaanmu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau buat diberkati Tuhan. Tuhan mengangkatmu naik tinggi dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita bersama mulai dari malam ini sampai Tuhan datang mengangkat kita ke surga kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita semua boleh sampai pada akhir ibadah kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau untuk terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan juga mari kita terus mengikuti setiap protokol kesehatan sehingga kita semua boleh terus terpelihara dan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Sampai jumpa pada ibadah Paskah esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.